Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah, sholatu wassalam ala rasulillah ma'badu. Baik, perkenalkan nama saya Setio Hadiwinoto dan teman saya Anggi Clara Nurita dan satunya lagi Vanessa Dwi Lismawati. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul yaitu optimasi solar water disinfection atau disebut SODIS dengan variasi penyinaran, wadah, dan H2O2. Di sini kami dengan dosen pembimbing yaitu Prof. Insinyur Heri Purnama, MT, PhD, dan IPM. Mungkin lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang berdirinya proposal ini yaitu yang pertama itu ada air sumur masih menjadi sumber air utama masyarakat di bagi wilayah. Jadi air itu masih banyak yang untuk dikonsumsi bagi masyarakat sekitar, dan yang kedua itu ada kualitas air sumur rentan terkombinasi total kaliform akibat aktivitas domestik dan kondisi sanitasi lingkungan. Seperti halnya itu air itu masih sumur dangkal yang tidak bisa dialih, yaitu masih dekat dengan spiteng-spiteng rumah tangga, dan kontaminasi tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis air waterborne atau sejenisnya. Diperlukan metode pengolahan air yang sederhana dan ramah lingkungan dan dapat diterapkan pada skala rumah tangga, yaitu contohnya SODIS. Selanjutnya, konteks ilmiahnya yaitu SODIS merupakan teknologi defensive air yang telah direkomendasi dan banyak diteliti untuk daerah berkembang. Karena tidak membutuhkan bahan kimia dalam sejumlah besar maupun energi listrik. Ini prinsip kerjanya memanfaatkan sinar UV dan panas matahari secara bersamaan. Ketika air terpapar sinar matahari, radiasi UVI akan meneruskan matahari genetik mikroorganisme, sedangkan peningkatan suhu akan mempercepat proses inaktivatif bakteri. Nah, metode ini itu sangat sesuai di negara Indonesia, teman-teman, karena negara kita yaitu berada di wilayah tropis dengan intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi hampir sepanjang tahun. Meskipun demikian, efektivitas SODIS masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga perlu dilakukan itu optimasi agar hasil disinfeksi menjadi lebih maksimal. Lanjut ke slide gap and novel ya, teman-teman. Di sini berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, sebagai besar meneliti sebelumnya hanya mengaji atau dua faktor yang mempengaruhi efektivitas SODIS. Misal ada penelitian yang fokus pada lama penyinaran, ada yang meneliti penambahan H2O2, dan ada pula yang hanya membandingkan jenis wadah. Padahal dalam konteks ini, teman-teman, faktor-faktor tersebut bekerja secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, novelty penelitian kami terletak pada penggabungan tiga faktor utama, yaitu ada kondisi penyiraran, terus ada desain wadah, terus ada volume penyinaran matahari, terus ada penambahan H2O2, terus ada dalam satu rancangan optimasi. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh itu kondisi operasi yang benar-benar optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini muncul karena hingga saat ini belum diketahui kombinasi kondisi operasi yang paling efektif untuk menekan total volume pada air sumur menggunakan metode SODIS. Selain itu, proses disinfeksi tidak hanya harus mampu menemukan jumlah bakteri, tetapi juga tetap mempertahankan jumlah bakteri. Kualitas kimia air salah satunya melalui pH meter. Karena itu, penelitian ini berupaya mencari hubungan antara kualitas SODIS dan kualitas air yang dihasilkan. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh kondisi operasi SODIS yang paling efektif dan efisien. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan teknologi pengolahan air sederhana yang dapat diterapkan pada tingkat rumah tangga maupun masyarakat pedesaan. Hipotesis yang kami lakukan bahwa perubahan di sisi penyinaran, karakteristik wadah, dan penambahan H2O akan diberikan pengaruh yang signifikan terhadap penambahan total kaliform, serta terdapat kombinasi optimum yang menghasilkan efektivitas disinfeksi tertinggi.
Untuk desain pengertian dan variabel yang kali ini bukan tanpa alasan, melainkan kondisi penggunaan diri intensitas dan kelakuan pemaparan matahari merupakan sumber energi utama dalam sensitif. Desain volume wajah dipilih karena dapat mempengaruhi penetrasi UV dalam area, sedangkan H2O2 dipilih karena berpotensi menghasilkan radikal hidroksel yang bersifat sangat reaktif sehingga dapat meningkatkan proses inaktivasi mikroorganisme. Sementara itu, parameter fotovoltaik pH digunakan sebagai indikator keberhasilan proses pengolahan air. Dan variabel yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang dalam literatur kami diketahui paling berpengaruh terhadap keberhasilan proses. Untuk alat instrumen dan proses sendiri, penelitian diawali dengan pengambilan sampel air sumur dan sumber yang sama untuk menjaga homogenitas sampel. Menggunakan model TNT dan PP, selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam wadah sesuai variasi penelitian dan diberikan perlakuan perubahan H2O sesuai dengan percobaan. Kemudian, sampel didapatkan pada sinar matahari dalam yang ditentukan setelah proses sel. Setelah proses selesai, dilakukan pengujian total volume dan pH untuk mengetahui perubahan kelas air akibat perlakuan yang diberikan. Nah, untuk analisis laboratorium sendiri kami menggunakan analisis mikrobiologi dan inkubasi. Lanjut, skema penelitian. Optimasi finansial masuk detection atau analysis pada volume variasi penyiraman misalnya wadah dan bahan di dalam tidak. Secara garis besar, kalau penelitian ini dimulai dari pengolahan air sumur menggunakan variasi, terus kemudian dievaluasi melalui penelitian kualitas air, kemudian ditimasi menggunakan metode statistik hingga diperoleh solusi yang terbaik. Untuk variabel respon itu ada juga dicoba, terus potensial dan aktivasi dan ada yang lain. Terus nanti dari situ ada beberapa metode dapat menganalisis seperti kopi kebenaran, terus ada wadah yang digunakan tentang penambahan geometri rendah atau H2O2. Sehingga efektivitasnya masih membaba, dapat menyebabkan beberapa masalah yaitu penurunan jumlah lembaba, peningkatan kualitas air, serta rajin inaktivasi yang lebih cepat. Kemudian untuk update-nya yaitu kualitas air sumur, meningkatkan dan aman untuk menggunakan SDM dulu. Kemudian ada analisis data penelitian. Metode yang kami gunakan itu data dianalisis menggunakan Response Surface Methodology atau RM. Kemudian menggunakan pendekatan Backend Insight atau BBB. Kemudian ada juga analisis yaitu kami pengaruh seperti kondisi penyiaran, desain dan volume wadah, serta penekan H2O2 sehingga dapat mengenali total volume dengan pH. Terus kemudian hasil penelitian tidak hanya berupa data eksperimen, tetapi menggunakan model prediksi dan rekomendasi kondisi umum yang dapat digunakan pada penelitian lanjutan maupun aplikasi di lapangan. Sehingga untuk analisis itu dibagi menjadi beberapa seperti model matematis respon, pengumuman respon, kondisi umum, kondisi berikut jadwal penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung beberapa bulan yang mencakup dari studi kasus, persiapan alat dan bahan, persiapan wadah dan H2O2, ada sampling air, kemudian kita melakukan eksperimen, kemudian ada total volume, terus itu ada analisis pH, kemudian ada analisis ekstrim atau BBB dan melakukan penyusunan laporan. Jadwal ini akan agar tiap tahap penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Next. Ya, untuk penelitian ini menggunakan berbagai kriteria yang membahas tentang mekanisme bisnis, pengaruh radiasi UV terhadap inaktivasi bakteri, serta pemanfaatan H2O2 sebagai agen meningkat efektivitas dari sisi air. Berikut merupakan yang kami ambil itu ada 3. Ya mungkin segitu saja penjelasan protokol kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.